Wang Lin merasa sangat senang. Ia tidak menyangka dengan menyerap langsung dari mata urat spiritual akan memiliki efek seperti itu. Untuk itu ia perlu menemukan mata urat spiritual yang lebih kuat lagi untuk mendapatkan efek yang lebih kuat. Di kota Sueyue, di dalam kuil salju, nampak Yan Feng sedang duduk bersila. Di sekelilingnya ada 5 balok es besar. Setiap balok ini memancarkan cahaya 5 warna dan serpihan energi spiritual surgawi untuk diserapnya. Ekspresi Yan Feng saat ini nampak suram dan wajahnya pucat. Saat itu dia mencoba membunuh Wang Lin, namun ia diserang oleh petir suntai, membuatnya terluka dan akhirnya melarikan diri. Dia membuka matanya dan bergumam, "Aku tidak tahu apakah Cheng Niu mati atau tidak. Domain tehku bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dihancurkan. Lalu mengapa Panatua klan raksasa menginginkan tubuh Cheng Niu? Ini sangat aneh, mungkinkah ada sesuatu?" pikir Yuan Feng merenung. Sementara itu di satu gua, Wang Lin membuka matanya, puncak tahap akhir pondasi, gumam Wang Lin dengan mata berbinar, embun beku spiritual di tubuhnya mulai bergerak dan memasuki tubuhnya. Mata Vena roh semu ini tidak cukup, aku perlu menemukan tempat dengan energi spiritual yang lebih padat, pikir Wang Lin melihat ke kejauhan. Dia hendak pergi ketika ekspresinya berubah. Dia bisa merasakan di sebuah gua yang tidak jauh, ada wanita cantik berbaju biru berjalan keluar dan menatapnya. Wang Lin menoleh dan wanita cantik itu tersenyum lalu melihat ke kejauhan. Wang Lin mengerutkan keningnya, gadis ini terlihat familiar, tapi dia yakin belum pernah melihatnya. Liu Mei dari Sekte Xuan Dao hanyalah avatar yang diciptakan dari teknik 1000 klon. Dia adalah wanita tercantik yang pernah dilihat Wang Lin, bahkan lebih cantik dari Hongdi. Wang Lin melayang turun, matanya tertuju pada salah satu gua di gunung itu. Seharusnya di sini, pikir Wang Lin mendarat dan melihat ke arah gua. Di dalam gua, Dawei nampak terkejut melihat Wang Lin, puncak tahap akhir pondasi. Dawei punya firasat yang aneh tentang Qianmu ini, kecepatan kultivasinya terlalu cepat, keserakahan melonjak di matanya. Qianmu ini mungkin memiliki harta karun yang tinggi. Dawei berjalan keluar dan menatap Wang Lin sambil tersenyum tipis. "Qianmu, aku khawatir lain kali kita bertemu. Aku harus memanggilmu sesama rekan kultivator," kata Dawei melanjutkan. "Qianmu, jika kamu bisa mencapai tahap pembentukan inti, kamu akan memiliki peluang bagus dalam kompetisi untuk menjadi murid inti. Begitu kamu menjadi murid inti, kamu harus ingat untuk kembali sesekali," kata Dawei tersenyum. Wang Lin sedikit mengangguk lalu bertanya, "Apa aku bisa pindah ke gua lain?" tanya Wang Lin sambil mengeluarkan 2 batu roh kualitas sedang dan batu roh tambahan. Dawei tersenyum tipis, ia segera mengerti maksud Wang Lin. Pikiran jahat melintas di benaknya, "Ketika malam tiba, tidak peduli berapa banyak batu roh yang kau berikan padaku, aku tetap akan mencari tahu bagaimana kau berkultivasi begitu cepat. Qianmu, kau bisa kembali dulu, aku akan mencarikan gua lain untukmu besok," kata Dawei, lalu berbalik dan pergi. Wang Lin mencibir dalam hatinya, jika Dawei tidak datang mematainya malam hari, maka Dawei akan tetap hidup. Namun jika Dawei tetap serakah dan mendatanginya di malam hari, maka Wang Lin hanya bisa membunuhnya. Menjelang malam, Dawei keluar dari rumahnya, ia menatap ke gua Wang Lin dan keserakahan memenuhi matanya. Dia telah terjebak di tahap awal pembentukan inti untuk waktu yang lama. Itulah sebabnya dia dikeluarkan dari sekte dalam untuk menjadi pengurus bagi pengikut sekte luar. Karenanya kecepatan kultivasi Wang Lin membuatnya penasaran, kekejaman melintas di benaknya. Sekte ini sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati murid-murid sekte luar. Jadi tidak apa-apa jika aku membunuh Qianmu ini, tidak ada yang akan mencarinya. Setelah memikirkan itu, Dawei terbang menuju gua Wang Lin dan tiba di luar gua. Dia terkejut melihat pintu gua yang hanya setengah tertutup dan dengan berani memasuki gua. Baginya Wang Lin hanya seorang tahap pondasi akhir, tidak akan menjadi tandingannya. Saat Dawei memasuki gua, dia melihat Wang Lin tengah duduk bersila. Dawei mengulurkan tangannya dan cahaya spiritual menembak ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi mengejek. Dia mengeluarkan bendera larangan dan mengibaskannya.
Segera kabut hitam melesat keluar dan menghantam serangan Dawei hingga hancur. Sementara itu kabut hitam berubah menjadi perisai penghalang di sekitar Wang Lin. "Kau mencari kematian?" teriak Dawei dengan marah. Dia mengayunkan tangannya dan sebuah pedang terbang melesat dan menghantam penghalang. Namun pedang terbang itu patah menjadi dua. Wang Lin menatap Dawei yang terkejut. "Saat aku mulai berkultivasi, kamu bahkan belum lahir." Wajah Dawei nampak pucat dan batuk seteguk darah. Dia segera berbalik untuk melarikan diri, namun kabut hitam dengan cepat menangkapnya dan menyeretnya ke hadapan Wang Lin. Mata Dawei dipenuhi ketakutan saat dia berteriak, "Kamu bukan seorang kultivator pondasi, kau siapa sebenarnya? Kau tidak pantas tahu," kata Wang Lin meremas tubuh Dawei hingga hancur, dan inti emas segera keluar dari tubuhnya dan mendarat di tangan Wang Lin. Setelah membunuh Dawei, Wang Lin segera terbang ke dalam gua lain. Ia melihat ke arah dinding dan menghancurkannya. Debu tersebar memperlihatkan sebuah terowongan. Wang Lin terbang di dalam terowongan. Di ujung terowongan ada sebuah ruangan yang bersinar keemasan. "Itu biji urat roh," seru Wang Lin dengan senang. Wang Lin meluncur ke sana. Dia bisa merasakan energi spiritual yang padat bahkan menciptakan tekanan yang kuat. Di bawah tekanan ini, ia bisa merasakan jiwa asalnya yang hancur mulai terbentuk kembali. Dia mengeluarkan 3 batu roh kualitas tinggi dan meledakkannya. Segera tekanan yang kuat dirasakan Wang Lin tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat hingga darah menetes dari mulutnya. Tapi matanya dipenuhi kegembiraan. "Masih butuh sedikit lagi," seru Wang Lin mengeluarkan 2 batu roh kualitas tinggi lainnya dan meledak. Segera tekanan pada tubuh Wang Lin meningkat pesat. Di bawah tekanan kuat ini, pecahan jiwa asal Wang Lin perlahan mengembun dan mulai menyatu kembali. Di saat yang sama, banyak energi spiritual memasuki tubuh Wang Lin, bahkan domain teh dan segel suntai tidak dapat menghentikannya, menyebabkan kultivasi Wang Lin mulai pulih dengan sangat cepat. Terobosan ke puncak tahap akhir pondasi, terobosan ke tahap awal pembentukan inti, terobosan ke tahap tengah inti, terobosan ke tahap akhir inti, terobosan ke tahap awal Nesken Soul. Inti urat roh mulai meredup dan endapan batu roh berubah menjadi debu yang menyebar dengan cepat. Dalam sekejap semua pohon yang tumbuh di gunung menjadi layu. Seluruh urat nadi di dalam gunung meredup dan menghilang. Pada saat ini, ribuan murid sekte luar yang sedang berkultivasi di dalam gunung membuka mata mereka. Mereka semua menyadari energi spiritual di dalam gua mereka menghilang. Setelah itu, kekuatan hisap yang kuat datang dari bawah mereka, menyedot energi spiritual di dalam tubuh mereka. Karena ketakutan, semua pengikut sekte luar menggunakan berbagai cara untuk meninggalkan gua. Mereka tidak berani lagi tinggal di dalamnya. Di dalam urat nadi roh yang jauh di dalam gunung, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia segera berteleportasi dan menghilang. Ketika muncul, dia sudah berada di luar gunung. Dia mendengar suara percakapan dari murid-murid sekte luar di sekelilingnya tentang kejadian aneh yang baru saja terjadi. Mereka semua berbicara dengan wajah terkejut dan takut. Tepat pada saat itu, sebuah tatapan tertuju padanya. Wang Lin menoleh dan melihat wanita cantik itu menatapnya dengan senyum ramah. Wang Lin mengerutkan keningnya. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan wanita ini, lalu mengalihkan pandangannya. Puncak tahap tengah Nesken Soul. Aku tidak menyangka tindakanku tadi akan membuatku pulih ke tingkat kultivasi ini. Jiwa asalku mulai pulih, meskipun belum sepenuhnya pulih. Aku dapat menggunakan domainku, pikir Wang Lin. Dibandingkan dengan semua itu, pengalaman hidup sampai mati, dan mati sampai hidup yang diperolehnya bahkan lebih penting. Kejadian besar di gunung itu segera menarik perhatian sekte dalam. 3 orang keluar. Salah satu panatua berteriak, "Kalian semua, diam!" Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Orang tua itu berteriak, "Di mana Dawei Fulin?" Setelah sekian lama, tidak ada yang menjawab. Orang tua itu mengerutkan kening, lalu dia melihat kedua orang di sebelahnya dan mereka bertiga terbang menuju gunung. Mata Wang Lin tetap tenang. Orang tua itu berada di tahap awal Nesken Soul, sementara 2 lainnya berada di tahap akhir inti. Mereka bukan tandingannya. Setelah beberapa waktu, panatua itu terbang keluar. Ekspresinya nampak suram, matanya dipenuhi dengan kebingungan dan keterkejutan. Sesaat kemudian dia berteriak,
Para murid sekte luar bisa berkultivasi di sini, tak seorang pun dari kalian diizinkan pergi, kata Panatua itu, lalu mengeluarkan sepotong batu giok, mencatat beberapa informasi, dan melemparkannya. Giok itu berubah menjadi cahaya dan terbang ke sekte dalam. Mata Panatua itu dengan cermat mengamati setiap pengikut sekte luar dan merenung. Ketika dia pergi ke gunung, mereka sangat terkejut saat mengetahui bahwa seluruh urat nadi roh telah mengering, bahkan biji roh berubah menjadi debu saat mereka menyentuhnya. Semua ini sungguh aneh. Dia belum pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya. Tatapannya menyapu setiap murid satu persatu dan melihat Wang Lin. Tapi dia mengabaikannya. Di matanya, Wang Lin baru saja mencapai tahap akhir pondasi, dan tidak layak diperhatikan. Itu karena jiwa asal Wang Lin sudah sedikit pulih, jadi dia dapat menyembunyikan kultivasinya, kecuali tahap formasi jiwa yang dapat melihat kultivasinya. Tidak lama kemudian, lebih dari 10 sosok terbang keluar dari sekte dalam dan tiba di hadapan Panatua itu. Di antara mereka ada 5 kultivator Nesken Sol, sisanya tahap tengah inti. Salah satu Panatua tahap akhir Nesken Sol berjubah hitam dengan dingin melihat sekelilingnya, lalu menatap Panatua Chen Bui. Saudara Chen Bui, apa sebenarnya yang terjadi sehingga kamu mengirim batu giok itu? Chen Bui langsung bersikap hormat dan berkata, kakak ketiga, urat nadi di gunung ini telah terhisap kering semua. Aku curiga itu ada hubungannya dengan murid-murid sekte luar ini. Kemarahan segera melonjak di mata Kuan Xin saat mendengar itu dan berteriak marah, tutup semua pintu keluar, jika ada yang berani keluar, bunuh mereka. Saudara Chen Bui, ikuti aku ke atas gunung untuk bertemu dengan ketua sekte, kata Kuan Xin segera melesat. Chen Bui dengan cepat mengikuti. Beberapa waktu kemudian, seorang pria parubaya terbang keluar dari sekte dalam, ada 9 orang mengikutinya. Ke-9 orang itu semuanya mengenakan jubah merah. Pria parubaya itu berteriak dengan tajam saat memerintahkan, bagi semua murid menjadi 10 kelompok untuk diperiksa. Segera 9 orang berjubah merah di belakangnya bergerak dan mengayunkan tangan mereka, asap merah mengalir keluar dari tangan mereka dan mengelilingi ribuan murid sekte luar, lalu membagi mereka menjadi 10 kelompok. Ke-9 orang itu memanggil murid luar satu persatu untuk diperiksa. Jari mereka menunjuk ke dahi setiap murid. Seiring berjalannya waktu, suasana di sekitarnya menjadi semakin tertekan. Seorang kultivator berjubah hijau bernama Cahyo, di kelompok keempat tiba-tiba mencoba melarikan diri. Segera seorang berjubah merah mencoba menghentikannya. Namun satu kekuatan dari Cahyo menghantamnya hingga tubuhnya terdorong ke samping. Cahyo bergegas menuju pintu keluar. Tapi Panatua Kongjin mengulurkan tangannya dan 5 cahaya hitam menghantam tubuh Cahyo hingga terlempar kembali ke tengah semua kelompok. Kongjin bahkan tidak melihat ke arah Cahyo yang terlempar dan berkata dengan keras, orang berikutnya, maju. Semua murid sekte luar dipenuhi rasa takut, terutama mereka yang datang dengan niat buruk. Wajah mereka menjadi jelek setelah melihat apa yang baru saja terjadi. Pada saat ini, mata Kongjin melihat beberapa murid berwajah pucat. Dia segera menangkap murid itu dan melemparkannya ke arah Cahyo di tengah semua kelompok. Beberapa saat kemudian jumlah orang di tengah menjadi lebih dari 30 murid. Setelah beberapa waktu, tibalah giliran Wang Lin. Kongjin menunjuk jarinya ke dahi Wang Lin. Sesaat kemudian, Panatua berjubah merah itu berkata, selanjutnya, Wang Lin dengan tenang berjalan ke samping. Pemeriksaan terus dilakukan, hingga lebih dari 100 murid dilempar ke tengah. Para murid yang lulus semuanya membungkuk hormat lalu terbang menuju gunung yang berbeda. Wang Lin diberi sebuah gua di gunung yang sedikit lebih kecil. Dia duduk bersila di dalam dan merenung, kultivasiku telah pulih ke tahap tengah Nesken Sol, menyerap urat roh sampai kering memang bagus. Tapi itu terlalu berbahaya. Jika aku teruskan, mungkin akan memancing kultivator Soul Transformation keluar. Tapi aku menemukan ada urat roh utama yang lebih besar di dekatnya. Jika aku menghisapnya, itu akan bisa memulihkan kultivasiku sekaligus. Pada saat itu, bahkan jika aku ketahuan oleh kultivator transformasi jiwa, aku masih bisa melarikan diri, pikir Wang Lin merenung. Saat kompetisi adalah kesempatan terbaik untuk memasuki sekte dalam, dikabarkan ada harta karun bendera 100 jiwa, itu seharusnya tidak lebih lemah dari bendera larangan, pikir Wang Lin dengan mata berbinar.
dia mengeluarkan pecahan batu giok surgawi dan menelannya untuk menghancurkan segel domain teh. Segera rasa sakit yang kuat tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Di sebuah lembah pegunungan Chu, suara tawa dan teriakan harimau yang penuh dengan keluhan terdengar. Zhou Ru kecil mengenakan mantel bersulam bunga peoni dan celana merah, memiliki 2 kuncir kecil di kepalanya. Saat ini dia duduk di atas seekor harimau. Zhou Ru menepuk kepala harimau dan tersenyum. "Raunganmu terlalu keras, bisakah kamu mengeong seperti anak kucing?" Kata Zhou Ru tertawa. "Aku ingin tahu kapan paman akan kembali," kata Zhou Ru menghela napas dan menepuk kepala harimau. Harimau itu menggeram pelan sebagai tanggapan yang frustasi. Ia masih memikirkan bagaimana harimau seperti dirinya akan menirukan suara meong kucing. Saat ini, Tian duduk di bawah pagoda dan menatap Zhou Ru kecil dengan tatapan lembut dan menghela napas dalam. Berita tentang hilangnya Wang Lin telah menyebar, tapi dia tidak memberitahu Zhou Ru. Dia percaya Wang Lin akan muncul kembali. Tak jauh dari Tian, ada katak guntur sedang menikmati hangatnya matahari. Sudah hampir setahun berlalu dan ia tidak bergerak sama sekali. Waktu terus berlalu dan kompetisi di antara para murid luar sekte pemurnian jiwa akan dibuka. Setelah serangkaian kompetisi, satu murid sekte luar akan menjadi murid sekte dalam. Wang Lin terbangun dari kultivasinya dan membuka matanya. Bekas teh di wajahnya sudah banyak memudar dan hanya tersisa 8 bagian. Potongan kecil giok langit itu telah diserap sepenuhnya oleh Wang Lin. Di bawah tekanan giok langit itu, sebagian besar domain teh dan segelnya terlepas, tapi dia masih belum bisa melepaskannya sepenuhnya. Wang Lin bergumam, "Puncak tahap akhir Nesken Soul. Siklus reinkarnasi, semakin aku melihat kehidupan dan kematian, semakin terjalin hubungan mereka. Sebelumnya, aku pikir kehidupan adalah kehidupan dan kematian adalah kematian. Tapi sekarang kehidupan bisa menjadi kematian dan kematian bisa menjadi kehidupan. Dibandingkan dengan kematian, aku belum mengalami banyak kehidupan. Kehidupan baru Limuan adalah satu dan kelahiran kembaliku adalah yang lain. Tapi itu masih belum cukup," pikir Wang Lin berjalan keluar dari gua. "Jika aku menerobos pencerahan lanjut, maka domainku akan mencapai tahap akhir pembentukan jiwa." Saat Wang Lin berpikir, dia tidak menyadari ada wanita cantik tengah mengamatinya diam-diam dari sebuah gua di kejauhan. Tatapan wanita ini agak rumit, dipenuhi dengan kebingungan dan keraguan. Namun Wang Lin akhirnya menyadari sesuatu. Dia menoleh dan melihat wanita itu menatapnya. Siapa sebenarnya wanita itu? Pikir Wang Lin terbang menuju gua wanita itu. Wanita itu menarik pandangannya dan mundur beberapa langkah untuk memberi ruang. Wang Lin menatap wanita itu dan bertanya, "Apa kamu mengenalku?" Wanita itu menatap Wang Lin dan berkata dengan lembut, "Kamu tidak mengingatku?" Wang Lin sedikit mengernyit, tapi masih tidak ingat di mana dia bertemu wanita ini. "Namaku Liu Mei," kata wanita itu. "Liu Mei," gumam Wang Lin menatap wanita itu beberapa saat lalu berkata, "Aku tidak mengenalmu." Liu Mei menghela napas pelan lalu tersenyum dan berkata, "Murid senior Wang Lin, pemuda yang membawa pedang besar di punggungnya, di sekte Heng Yue, apa kamu benar-benar tidak ingat?" Wang Lin sama sekali tidak terkejut ketika wanita ini menyebut dirinya Liu Mei. Dia sudah menebaknya. Wang Lin berkata dengan datar, "Liu Mei yang ku kenal adalah murid sekte Suan Dao dengan akar roh air, bukan murid Suzaku." Liu Mei terkejut dan bertanya dengan lembut, "Apa maksud senior Wang?" Wang Lin dengan tenang menjawab, "Kau bisa muncul di sekte Suan Dao dan juga bisa muncul di sekte pemurnian jiwa. Aku tidak percaya ada orang lain selain negeri Suzaku yang bisa melakukan ini. Selain itu, aku pernah melihat gelang seperti milikmu di tangan Hongdi," kata Wang Lin. Setelah mengatakan itu, Wang Lin perlahan terbang menjauh. Liu Mei menundukkan kepalanya melihat gelang di lengannya. Setelah itu dia melihat sosok Wang Lin yang pergi. Liu Mei menghela napas dan bergumam, "Orang ini telah banyak berubah dalam 500 tahun terakhir. Dia bukan lagi pemuda yang bodoh. Dia yang sekarang memiliki hati baja. Apa sebenarnya hati Dao-nya?" Gumam Liu Mei mengerutkan keningnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya.
Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.